Jerman punya tradisi sepak bola yang luar biasa. Pemain-pemain top dunia lahir dari sana. Dari kiper hingga striker, semua dihuni oleh bintang di setiap klubnya masing-masing. Begitupun dengan susunan pemain generasi saat ini. Tidak lolos di babak grup di Piala Dunia 2018 membuat mereka belajar banyak. Regenerasi harus dilakukan. Inilah prediksi starting lineup Jerman untuk Euro 2021. Jerman adalah salah satu negara dengan kekuatan sepak bola terbesar di Eropa. Punya tradisi melahirkan sederet pemain hebat dengan fisik dan skill terbaik dunia. Pemain mereka memang terakhir kali meraih gelar pemain terbaik dunia pada 1996 atas nama Matthias Sammer. Tetapi mereka punya skuad merata yang membuat mereka sangat ditakuti dunia. Apalagi sekarang generasi baru Jerman sudah bermunculan dan bermain di klub-klub top dunia. Cetak Gol telah merangkum susunan pemainnya ke dalam starting lineup sebagai berikut. Kiper dan lini belakang. Di posisi penjaga gawang akan dipercayakan oleh kiper andalan Barcelona Marc-Andre ter Stegen. Sebenarnya dia sudah tergabung ke dalam timnas Jerman sejak 2012 saat bertanding melawan Swiss di laga persahabatan. Namun sampai sekarang ter Stegen baru turun bertanding sebanyak 24 kali. Sebabnya dia masih belum bisa menggeser posisi Manuel Neuer. Di tahun depan, Neuer akan berusia 35 tahun. Dan itu adalah waktu yang sangat tepat bagi ter Stegen untuk menunjukkan kebolehannya di bawah mistar gawang. Huspor mencatatkan rating sebesar 6,74 untuk ter Stegen. Dia juga meraih 0,7 sapuan di setiap pertandingan. Apalagi pengalamannya sudah semakin matang. Dia sudah berusia 28 tahun dan menjadi kiper nomor 1 milik FC Barcelona. Berikutnya, di posisi bek tengah akan diperkuat oleh bek asal Borussia Mönchengladbach, Matthias Ginter. Ginter memiliki postur tubuh tinggi menjulang yaitu 197 cm. Membuatnya dengan mudah mengatasi serangan dari udara. Dia bahkan mencatat 3,1 keberhasilan duel udara di setiap pertandingan. Tampil kokoh menjaga sektor pertahanan Mönchengladbach, Ginter meraih penghargaan sebagai pemain Jerman terbaik pada tahun 2019. Dia juga membawa timnya berada di posisi 4 klasemen dan terpaut 2 poin dari RB Leipzig. Ginter akan ditemani oleh bek andalan Bayern Munchen, Niklas Süle. Meski sering dirundung cedera, Süle bukan kaleng-kaleng. Dia sukses menggusur posisi Mats Hummels dan Jerome Boateng baik di level klub Bayern Munchen maupun di timnas Jerman. Süle sendiri punya kemampuan dalam distribusi bola. Huskor mencatat presentasi keberhasilan umpan sebesar 91,2%. Duet Ginter dan Süle tentu akan menjadi duet bek tengah yang sangat solid. Di posisi bek kiri akan dikawal oleh pemain Bayer Leverkusen, Jonathan Tah. Dia merupakan figur utama pertahanan Bayer Leverkusen. Bersama Kai Havertz dan kawan-kawan, dia mampu membawa Die Werkself berada di posisi 5. Hanya terpaut 2 poin dari tim yang berada di zona Liga Champions. Bek berusia 24 tahun ini punya kemampuan cemerlang dalam bertahan. Menorehkan 3,7 sapuan di setiap pertandingan dan 90,1% umpan yang berhasil. Wajar kalau namanya sering masuk dalam daftar pembelian klub besar seperti Arsenal dan Atletico Madrid. Sementara itu, bek kanan akan diperkuat oleh punggawa RB Leipzig, Lukas Klostermann. Dia menjadi bek kanan andalan timnas Jerman dalam beberapa tahun terakhir. Kelebihan utama Klostermann ada pada fleksibilitas bermain di banyak posisi. Bisa bermain sebagai bek tengah, bek kiri, maupun gelandang bertahan. Membawanya ke dalam skuad Euro pasti menguntungkan, sekaligus investasi pengalaman karena usianya baru 24 tahun. Lini tengah.
Duo gelandang tengah akan diisi oleh punggawa Real Madrid dan Bayern Munchen, yaitu Toni Kroos dan Joshua Kimmich. Kroos adalah pemain berpengalaman di timnas Jerman. Saat Euro nanti, usianya akan menginjak 31 tahun. Perannya tidak tergantikan sebagai Raja Umpan sejak memulai debutnya di timnas Jerman pada 2010. Julukan Raja Umpan bagi Toni Kroos bukanlah isapan jempol belaka, karena mencatat 93,4% dalam keberhasilan umpan. Sedangkan untuk Joshua Kimmich masih berusia 5 tahun lebih muda dibandingkan partnernya. Perannya tidak tergantikan di Bayern Munchen. Di musim ini, dia sukses mencetak 6 gol dan 13 assist dalam 47 pertandingan bersama Die Roten. Dia juga pemain yang serba bisa, mampu bermain di berbagai posisi seperti gelandang, bek, dan sayap. Duet antara Kroos dan Joshua Kimmich mampu menjembatani lini belakang dan lini depan dengan seamless, mengingat keduanya diberkahi kemampuan operan yang mumpuni. Di depan mereka, cetak gol memasukkan nama Kai Havertz. Namanya melejit setelah tampil luar biasa membela Die Werkself di usianya yang masih 21 tahun. Meski masih muda, Havertz sudah memulai debutnya di timnas Jerman sejak 2018. Dia dinilai sebagai salah satu pemain muda yang paling bertalenta saat ini. Di musim ini, dia sudah mencetak 17 gol dan 9 assist dalam 43 pertandingan bersama Leverkusen. Namanya juga semakin melambung setelah sederet klub raksasa dikabarkan berminat untuk mendatangkannya. Chelsea, Liverpool, Manchester United, dan juga Real Madrid adalah beberapa yang ingin mendatangkannya ke stadionnya masing-masing. Lini depan. Di posisi sayap kiri akan diisi oleh Marco Reus. Pemain yang setia kepada Borussia Dortmund ini merupakan pemain multiposisi. Selain bisa berperan di sayap, dia juga bisa bermain sebagai gelandang serang maupun striker. Selama berseragam kuning, Reus sudah menyumbang 129 gol dan 82 assist bagi Die Borussen. Reus juga pernah dinobatkan sebagai pemain terbaik Jerman di tahun 2012. Punya kecepatan sprint dan teknik bermain yang mumpuni. Di tahun depan, usianya sudah 32 tahun, tapi namanya sayang untuk tidak dimasukkan ke dalam skuad. Selain itu, masih ada winger Jerman lain yang tak kalah hebat seperti Julian Draxler atau Leroy Sané. Di posisi sayap kanan akan diperkuat oleh bintang muda Bayern Munchen, Serge Gnabry. Dia sudah memperkuat timnas Jerman sejak 2016 saat membantai San Marino 8 gol tanpa balas. Gnabry adalah winger yang haus gol. Di musim ini, dia sudah mencetak 20 gol dan 13 assist dalam 42 pertandingan bersama Die Roten. Masih teringat dalam benak bagaimana Gnabry yang berseragam Munchen meluluh lantahkan Tottenham Hotspur di fase grup Liga Champions musim ini. Kala itu, 4 gol berhasil lahir dari kakinya. Sebelum pandemi virus melanda, nilai pasarnya bahkan menyentuh angka 90 juta euro. Terakhir, di posisi striker akan diisi oleh superstar baru Chelsea, Timo Werner. Werner merupakan salah satu striker yang paling tajam di Bundesliga musim lalu. Dia bersaing dengan Robert Lewandowski di Bayern Munchen dan Erling Haaland di Borussia Dortmund. Pemain 24 tahun itu cukup unggul dalam penyelesaian bola akhir, punya top speed tingkat tinggi, tajam, dan jeli. Di musim ini, Werner mendapatkan rating sebesar 7,51. Mencatatkan rata-rata 3,6 tendangan ke arah gawang di setiap pertandingan. Tendangan yang dikonversi menjadi 34 gol dan 13 assist dalam 45 pertandingan. Dia merupakan salah satu striker yang paling produktif di Bundesliga. Inilah prediksi starting line up timnas Jerman untuk Euro tahun depan. Formasi 4-2-3-1. Kiper Ter Stegen, bek Ginter, Klottersman, Sule, dan Tah. Gelandang Toni Kroos, Joshua Kimmich, dan Kai Havertz. Penyerang Marco Reus, Serge Gnabry, dan Timo Werner.
sebagian besar dari mereka adalah generasi baru untuk timnas Jerman di masa depan. Memainkannya di Euro 2021 tentu menjadikan investasi jangka panjang untuk Jerman di masa mendatang.